Sultan Iskandar Muda adalah salah satu sultan dari Kesultanan Aceh yang dianggap sebagai sultan paling agung, paling besar dari kerajaan Aceh. Sultan ini juga dianggap oleh kebanyakan orang Aceh sebagai sultan yang taat pada agama, taat pada syariat dan lain sebagainya, yang serba soleh-soleh. Sehingga bagi mereka, ya, Sultan Iskandar Muda itu adalah sosok yang sempurna. Nah, hal tersebut pemirsa ternyata terbantahkan atau dibantah oleh catatan daripada seorang Prancis yang pernah mengunjungi Aceh dan bertemu dengan Iskandar Muda, bahwa menurut catatan orang Prancis ini, perwira tinggi Prancis Angkatan Laut ini menyatakan bahwa dia melihat dengan kepalanya sendiri bahwa waktu dia berkunjung ke Aceh, melihat Sultan Iskandar Muda itu sedang adu jago atau sedang sabung ayam, di mana sang sultan yang sabung ayam itu, adu jago itu, pada waktu itu memasang taruhan yang cukup besar. Nah, seperti apa sih kisah sabung ayamnya atau adu jagonya Iskandar Muda dalam catatan orang Prancis itu? Demikian ulasannya. Orang Prancis yang dimaksud itu pemirsa namanya itu adalah Augustin de Bellieu. Nah, Augustin ini, beliau itu adalah seorang perwira tinggi armada laut kerajaan Prancis yang pada tahun 1621 mengunjungi Aceh, di mana niat kunjungannya itu pada waktu itu ingin membeli lada di Aceh, akan tetapi karena demi untuk agar untungnya banyak begitu, kalau didagangkan ke Eropa, si orang Prancis ini ingin membeli lada di petani langsung. Jadi ingin membeli lada kepada para petani Aceh langsung. Nah, untuk membeli lada ke petani langsung ini kan tentu harus minta izin kepada Sultan. Oleh karena itulah akhirnya Agustin ini didampingi oleh penerjemah begitu, mengunjungi keraton untuk bertemu dengan raja dan meminta izin. Nah, rupanya pemirsa bahwa sesampainya di istana, sesampainya di keraton, Agustin ini rupanya beliau itu sedang menyaksikan Sultan Iskandar Muda main sabung ayam. Nah, sehingga si Agustin kala itu selaku tamu itu dicuekin. Ya, sedang asik aja gitu. Sultan Iskandar Mudanya main sabung ayam atau adu jago, di mana Sultan Iskandar Muda pada waktu itu memasang taruhan yang cukup besar. Agustin ini pada akhirnya pemirsa dikisahkan gagal, minta izinnya itu gagal, karena sultannya itu sedang asik main sabung ayam. Memang Sultan Iskandar Mudanya itu sempat melirik Agustin, kemudian Agustin dipanggil, dan ketika dipanggil itu si Agustin ini dikisahkan diberi hadiah sebilah keris emas begitu. Namun setelah itu Iskandar Muda itu ya melihat sabung ayam lagi di halaman istana begitu, melihat sabung ayam lagi. Dan diceritakan dalam catatannya si Agustin, kesaksiannya Agustin itu, bahwa ternyata jago daripada Sultan Iskandar Muda ini ternyata kalah. Ketika kalah, bukannya itu menyerahkan taruhannya kepada si pemenang, rupanya Iskandar Muda ini marah dan kemudian menganggap bahwa jangan-jangan jagonya itu salah makan begitu. Selain menganggap jagonya salah makan, ayam jagonya salah makan, Iskandar Muda juga dikisahkan menuduh lawannya yang punya jago itu, ya, menuduh yang tidak-tidak, sehingga pada akhirnya si pemenang sabung ayam itu
justru dihukum oleh Iskandar Muda, di mana si pemenang itu nantinya itu tangannya itu dipotong. Nah, si Agustin yang melihat keadaan itu merasa ngeri, dikisahkan merasa ngeri atas kekejamannya itu. Dan Agustin juga pada akhirnya ya melihat orang yang dipotong tangannya itu bercucuran darahnya, kemudian diikat dengan kain, dan kemudian berlalu begitu saja dibebaskan oleh Sultan. Jadi dalam catatan ini mengindikasikan bahwa orang yang menganggap bahwa Iskandar Muda itu sebagai raja atau sultan yang taat pada ajaran agama Islam ini kayaknya perlu dikaji ulang ya. Karena ya dalam catatan ini disebutkan bahwa Iskandar Muda itu gemar sabung ayam dan berjudi juga. Dan hal ini kan jelas tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan hal-hal semacam ini pemirsa ya perlu dicatat bahwa adu jago, adu jangkrik dan lain sebagainya itu tidak hanya Iskandar Muda saja, Iskandar Sani juga penggantinya dikisahkan suka adu jago, adu jangkrik. Dan ada juga Sultan Aceh yang lain itu, Sultan Mogayat Bujang namanya itu ya juga begitu. Dan bukan hanya di Aceh saja, di Kesultanan Goa Talo dan di Jawa juga sultan-sultannya Hamengkubuwono dan lain sebagainya itu dikisahkan juga begitu, gemar sabung ayam. Jadi ini artinya bahwa kesultanan-kesultanan di Indonesia pada masa dulu itu tidak syariat-syariat amat. Artinya ya terbukti dengan hal itu. Hal ini juga terjadi di Pagaruyung gitu kan. Di Pagaruyung itu kan pejabat-pejabat Kesultanan Pagaruyung juga seperti itu. Suka adu ayam jago dan lain sebagainya yang tidak sesuai syariat, sehingga nantinya yang di Pagaruyung itu kan nanti kan meletus perang Padri kan. Orang-orang Padri itu muak dengan kelakuan tingkah laku para pejabat Kesultanan Pagaruyung karena masih melakukan hal itu kan. Jadi ini gambaran saja bahwa sebetulnya era kesultanan itu ya ajaran Islam itu tidak diadopsi 100%. Artinya tingkah laku rajanya, pejabatnya itu tidak 100% menganut syariat Islam. Itu yang terjadi dari catatan-catatan yang ada itu.